Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekian lama kita tidak menceritakan kisah-kisah horor ya. Kali ini kita akan menceritakan lagi kisah-kisah horor dengan judul Bertetangga Beda Alam. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya untuk selalu mendukung channel ini supaya lebih maju ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Namaku Arfan. Ayahku bekerja sebagai dokter. Sebut saja nama ayahku, namanya Tono, dan ibuku Ulfa. Ayahku memang sering berpindah-pindah tempat kerjanya, terkadang sampai ke pelosok desa. Aku juga ibuku selalu ikut dan berpindah-pindah. Saat itu ayah ditugaskan di satu daerah yang sangat terpencil sekali. Bahkan sinyal HP pun susah sekali. Jarak antar rumah pun lumayan jauh. Di samping rumahku itu tanah kosong yang tak berpenghuni. Saat malam hari terasa mencekam sekali. Di desa itu juga sedikit angker, kata warga sekitar. Singkat cerita, saat aku pulang bermain, memang aku pulang saat maghrib setelah bermain bola. Tiba-tiba aku melihat di samping rumahku ada rumah baru yang sangat bagus sekali. Aneh memang, padahal tadi pagi belum ada, kok sekarang sudah ada. Aku pun bertanya pada ayah. Kemudian ayah mencoba melihatnya. Ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Padahal aku melihatnya sangat jelas sekali. Di situ banyak orang. Berselang 4 hari, aku pun nekat keluar rumah malam hari untuk melihat rumah itu. Ternyata ramai sekali di sana. Banyak anak kecilnya, dan juga ada wanita cantik sekali memakai baju putih, rambutnya panjang, dan juga ada laki-laki yang memakai jubah tinggi besar orangnya. Tiba-tiba wanita cantik itu memanggilku untuk masuk ke rumahnya. Aku yang sedikit ketakutan akhirnya memberanikan diri untuk masuk, dan kulihat rumahnya megah sekali. Beda dengan rumah yang ada di desa ini. Di sana aku diberi minuman dan makanan. Enak sekali rasanya. Entah itu makanan apa. Bentuknya juga beda dari makanan kebanyakan. Dan yang kulihat dari tadi, ada anak kecil yang bermain di ruang tamu. Kepalanya botak dan hanya memakai kain putih yang digunakan untuk menutupi kemaluannya saja, dan juga perutnya. Mungkin itu yang disebut tuyul oleh kebanyakan warga. Aku yang di ruang makan ditemani wanita cantik itu, dan juga lelaki besar berjubah putih. Ternyata mereka ini sangat baik sekali. Aku berbincang-bincang dengan mereka. Setelah makan pun aku disuruh pulang oleh mereka karena khawatir akan terjadi orang tuaku. Akhirnya aku pulang dari rumah itu dan bergegas untuk tidur. Pagi harinya, saat makan bersama ayah dan ibu, aku menceritakan tentang kejadian yang aku alami kemarin malam. Mereka menyangkalnya dan mengatakan bahwa hanya bermimpi belaka. Padahal kejadian yang aku alami kemarin itu sangat nyata sekali.
Dan benar saja, saat berangkat sekolah, aku melihat di samping rumah tidak ada apa-apa. Aku pun semakin bingung dan semakin penasaran. Tidak sabar untuk menunggu malam hari tiba dan pergi ke rumah itu lagi. Dan benar saja, rumah itu ada lagi di sana. Tapi kali ini aku tidak pergi ke rumah itu. Aku hanya melihatnya saja dari kejauhan. Dan saat aku lewat, penghuni rumah itu selalu tersenyum kepadaku. Aku yang semakin penasaran, akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Baik sekali penghuninya. Aku dianggap seperti keluarga sendiri, dan seperti biasa diberi makanan yang enak. Juga dipersilahkan untuk melihat isi rumah itu. Dan kulihat di belakang rumah itu ramai sekali, banyak sekali rumahnya. Namun yang aneh, orang di sana bentuknya tidak sama seperti manusia pada umumnya. Aku pun terus berjalan dan masuk lebih dalam lagi ke perkampungan itu. Dan warga di situ sangat murah senyum ya, walaupun ada yang memiliki bentuk lain. Dan yang aku herankan, ada manusia yang bertubuh hewan, juga ada yang seperti raksasa. Tapi baik sekali, tidak seperti yang diceritakan kebanyakan orang. Di lain tempat, orang tuaku bingung mencariku yang tak kunjung pulang. Mereka mencari ke rumah warga sekitar dan menanyakan keberadaanku. Dan ternyata tidak ada yang tahu. Akhirnya orang tuaku memutuskan untuk menemui tokoh masyarakat yang ada di desa itu. Warga itu pun mengantarkan orang tuaku ke salah satu kiai yang ada di desa. Orang tuaku menceritakan aku yang hilang dan mengatakan kalau aku melihat rumah besar yang ada di samping rumahku. Dan ya itu pun mengatakan bahwa di situ memang tempatnya para makhluk halus berkumpul dan tinggal. Akhirnya kiai itu pun mengajak orang tuaku ke samping rumah yang diceritakan tadi. Memang kiai itu punya ilmu untuk melihat makhluk gaib. Kiai itu pun bersila di samping rumahku sambil membaca beberapa doa untuk masuk ke tempat makhluk halus itu untuk mencariku. Setelah cukup lama, kiai itu akhirnya menemukanku yang duduk santai bersama beberapa binatang yang bisa berbicara. Kiai itu pun mengajakku pulang, juga berpamitan kepada makhluk yang ada di sana. Akhirnya aku pun kembali. Kiai itu pun sadar dan menyuruh orang tuaku melihat ke kamar tidur. Ternyata aku sudah tertidur, dan kiai itu pun membacakan doa agar aku tidak ke tempat itu lagi. Memang bagusnya baik jika kita tidak mengganggunya. Kiai itu juga berpesan untuk memberi kembang di samping rumah, juga berdoa untuk keselamatan. Saat bangun, aku pun kaget sekali. Terasa beda sekali dari kemarin. Dan malam harinya, aku sudah tidak bisa melihat rumah yang ada di samping rumahku itu. Akhirnya kehidupanku pun berjalan normal seperti biasa. Dan aku sudah terbiasa pulang ke rumah sebelum maghrib tiba. Oke, sekian dulu kisahnya.
akan berjumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap support channel ini agar bisa menghadirkan kisah-kisah horor dan juga konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.